Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, malam hari ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita bisa mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita dan yang pasti adalah tamu inspiratif. Sahabat jiwa, setiap manusia pasti diuji dengan cobaan oleh Allah. Sebagai seorang muslim, sabar dan ikhlas adalah cara untuk menjalani ujian Allah. Meyakini bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci keimanan dan jalan menuju pertolongan Allah, pahala tanpa batas serta surganya. Untuk itu malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema Bersabarlah dengan Kesabaran yang Indah dengan guru kita yaitu Ustadz Ranzi Al-Indragiri dan juga tamu inspiratif kita yaitu seorang aktris cantik, model dan presenter yang tentu sahabat jiwa sudah sangat mengenalnya. Kita langsung undang tamu inspiratif kita yaitu Mbak Meisya Siregar. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Meisya Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang tetap cantik, tetap stunning nih. Masya Allah. Mbak Meisya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kegiatannya apa dan bagaimana membagi waktu antara kegiatan sekarang dengan keluarga, quality time dengan keluarga? Iya, kegiatan sekarang seperti biasa masih jadi host juga, sesekali MC off air, kemudian masih running ada bisnis usaha kecil-kecilan, kemudian sekarang waktunya bisa fleksibel supaya bisa tetap bersama dengan keluarga. Jadi kalau ditanya gimana manajemen waktunya, sebenarnya sih selama kita punya pekerjaan yang memang bisa fleksibel kayak syuting, kemudian bisnis, alhamdulillah Allah kasih jalan rezeki yang fleksibel. Jadi gak terikat dan akhirnya pintar-pintarnya kita aja bisa manage. Masya Allah, tapi di balik itu Mbak Meisya ini sempat mendapatkan ujian yang luar biasa ya. Apa itu? Nanti kita akan gali bersama, namun sebelumnya kita dengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia di tempat di mana kita akan pasti diuji. Tidak ada manusia tanpa masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Semua kita selalu ada masalahnya. Ada 124.000 orang nabi. Ada 313 orang rasul. Semuanya punya masalah. Tidak ada satupun manusia pilihan Allah melainkan hidup dengan penuh masalah. Nabi kita saja, manusia pilihan Allah, hidup beliau penuh dengan masalah. Rupanya bukan tanpa sebab. Allah berfirman, "Wala yulaqaha illa sabirun." Semua amal soleh, semua kebaikan kita, kata Allah, tidak akan diterima, tidak akan dibalas pahala, tidak akan menyampaikan kita kepada bahagia di dunia, husnul khotimah, bahkan nanti di akhirat dapat surga kalau kita tidak bisa bersabar dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah itu ada, Allah siapkan untuk kita. Allah ingin agar kita bersabar. Hidup di dunia adalah hidup yang siap dengan banyak masalah agar kita bisa bersabar. Bersabar yang seperti apa?
Allah berfirman, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah kalian dengan sabar yang indah. Seperti apa sabar yang indah? Yaitu orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau menerima semua ketetapan Allah, walaupun ketetapan itu tidak dia sukai, walaupun ketetapan itu tidak dia senangi. Apapun yang tidak kita sukai, kita terima, kita ridha, itulah yang disebut dengan kesabaran yang indah. Itulah mengapa Allah berikan kepada kita banyak masalah, karena surga hanya didapat bila kita bisa bersabar dengan sabar yang indah. Demikian. Terima kasih Ustadz Transi, mungkin bisa bergabung bersama kami di sini dengan tamu inspiratif kita Mbak Meisya Siregar. Silakan Ustadz. Tadi kita sudah sempat berbincang dengan Mbak Meisya ya. Mbak Meisya ini sempat diuji yaitu dengan sakit ya Mbak Meisya ya. Saat pertama kali Mbak Meisya mengetahui kondisi itu, apakah ada momen penolakan sampai akhirnya ikhlas untuk menerima kondisi itu? Ya, waktu awal pertama itu sebenarnya berproses ya. Jadi tahap pertama waktu itu memang kita perempuan pasti setiap bulan dapat menstruasi ya, Bu Ibu. Nah kemudian kok menstruasinya nggak berhenti-berhenti. Jadi udah bersih, udah 1 minggu, kemudian pendarahannya masih terus berlanjut. Ini bukan kali yang pertama, Sita. Jadi kebetulan ini udah kali yang kedua. Jadi tahun sebelumnya, tahun 2024 udah pernah kejadian. Cuma saat itu nggak dicari tahu penyebabnya apa. Aku pikir karena ya udahlah nggak apa-apa, udah berhenti juga gitu ya. Sampai akhirnya tahun kedua kejadian lagi, kok semakin panjang nggak berhenti pendarahannya. Nah itu udah mulai ketar-ketir karena nggak enak rasanya, ngerasa diri ini tuh kayak kotor ya. Walaupun secara fikih boleh ya Ustadz ya, masih boleh beribadah apabila hitungannya sudah lewat dari 15 hari ya Ustadz. Nah akhirnya tapi tetap aja sebagai perempuan kan ngeliatnya kayak aduh gak enak deh, setiap mau ibadah harus ke belakang dulu gitu ya, harus bersih-bersih dulu segala macam. Sampai akhirnya udah mulai ngeganggu, sampai akhirnya udah mulai mencari tahu dokter mana yang bisa diajak konsultasi. Kemudian yang bikin shock pertama aku adalah dokter bilang gini, Mbak Meisya kita cari opsi-opsi kemungkinan ke depan. Yang pertama, kalau ternyata hasil observasi nanti ke depan, ternyata ya kita nggak berharap, nauzubillah, dokternya ngomong seperti itu. Tapi saya harus ngomong worst case-nya. Worst case-nya seumpama penyakit ini serius, maka Mbak Meisya harus mempersiapkan mental, rahim harus diangkat. Itu yang bikin aku ngerasa kayak, kenapa kok sampai sebegitu dahsyatnya tindakannya gitu ya. Sampai pada akhirnya suamiku menenangkan, kemudian kita pelan-pelan treatment untuk datang ke beberapa dokter untuk mendapatkan second opinion gitu. Mbak Meisya waktu itu bagaimana cara mengelola emosi dengan kondisi seperti itu tapi tetap optimis untuk berobat ditemani dengan suami tentunya. Bagaimana mengelola emosinya, tetap percaya sama ujian dari Allah? Yang pertama sih aku yakin bahwa apapun itu karena aku dulu pernah punya pengalaman juga waktu pada saat aku haji tahun 2022. Aku juga mengalami pendarahan panjang, tapi waktu itu karena aku minum obat Ustadz. Jadi saking kepengennya nih, namanya manusia pengen banget arba'in, kita merasa kayak bisa mengontrol dunia ya, bisa mengontrol tubuh ini. Sampai akhirnya waktu itu minum obat penghalang supaya tidak terjadi menstruasi. Yang ada selama 14 hari, jadi kita 15 hari di Madinah waktu itu Ustadz. Pengennya dapat arba'in, ternyata sama sekali Bu Ibu, 1 hari pun saya nggak dapat ibadah di Masjid Nabawi. Nah belajar dari situ ternyata Masya Allah, Allah bayar waktu itu dengan begitu stop obat,
Oke, aku buang ke tempat sampah, lillahi ta'ala. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Kalau memang bukan rezeki aku dapat raudoh, dapat arba'in, aku berserah. Itu benar-benar hati, mulut, sama pikiran, sama hati sinkron. Aku buang, aku bilang sama baby, Beb, insya Allah aku ikhlas deh. Besok kita pulang, ya udah pulang. Ternyata Allah kasih hadiah terindah, Ustadz, bersih total. Dan di hari terakhir aku bisa dapat raudoh 2 kali. Alhamdulillah, dari situ akhirnya pengalaman sakit ini yang membuat aku akhirnya positive thinking. Bahwa waktu itu Allah nolong aku dan ngasih tahu bahwa semua ketetapannya Allah tuh indah loh, plot twistnya Allah tuh indah loh. Jadi begitu dokter bilang, siap ya Mbak, rahim diangkat, aku selalu mikir, ya udah, aku yakin Allah udah siapin sesuatu yang terbaik. Masya Allah, nanti kita dengarkan lagi bagaimana Mbak Mesya bangkit setelah tindakan itu ya Mbak Mesya, luar biasa. Nanti kita akan dengarkan lagi kisah inspiratif dari Mbak Mesya, usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Kembali lagi dalam Renungan Jiwa bersama dengan tamu inspiratif dan guru kita malam hari ini, Mbak Mesya Siregar. Tadi sudah sempat spill soal plot twist dari Allah. Apa itu plot twistnya? Ya, jadi lanjut dari setelah ketemu beberapa dokter, akhirnya dokter menyarankan aku melakukan yang namanya tindakan histeroskopi. Histeroskopi itu adalah operasi, tapi kategorinya sebenarnya kategori operasi kecil, di mana kamera itu dimasukkan ke dalam rahim untuk diteropong dan dilihat ada apa sih di dalam rahim ini. Jadi dilihat dinding rahimnya, dilihat semuanya ada apa, dan kemudian apabila perlu ada tindakan sekalian ditindak. Nah akhirnya dilakukan dan kemudian diambillah salah satu jaringan di dalam rahim aku untuk dibawa ke bagian laboratorium, bagian onkologi untuk diketahui itu tuh apa penyebabnya. Kemudian ya udah sampai dari situ aku udah perasaan udah nggak karu-karuan ya ibu-ibu, rasanya tuh kayak aduh kayak terima hasil apa ya, hasil rapot kali ya, takut dimarahin sama orang tua kalau dulu ya, kalau dulu zaman kita kecil. Tapi kalau sekarang tuh rasanya kayak waduh apa nih hasilnya, ganas atau jinak ya, atau wah udah berkecamuk segala macam. Sambil akhirnya ya udah paling mudah adalah dengan kita berserah sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, minta kekuatan karena pasti kita diuji dengan rasa takut gitu kan, khawatir dan lain sebagainya, sampai akhirnya keluarlah hasilnya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, segala puji buat Allah, ini luar biasa. Ternyata hasilnya jinak, tidak ganas. Jadi ternyata yang menyebabkan aku pendarahan itu adalah polip. Ibu-ibu pernah dengar ya polip ya? Polip tuh kadang-kadang ada di tenggorokan ya. Terus kemudian ada di usus, nah ini ada di rahim. Jadi polip itu seperti daging-daging kecil kayak sariawan, tapi ada di rahim. Dan alhamdulillah itu tidak mengganggu. Kemudian aku ada miom juga. Kemudian aku ada penebalan dinding rahim juga. Dan miom dan penebalan dinding rahim, alhamdulillah dokter menyatakan penyebabnya adalah hormon yang tidak seimbang. Karena usia aku sudah mulai memasuki perimenopause, menuju menopause Bu Ibu. Jadi ternyata karena imbalance hormon itu yang membuat pendarahannya jadi nggak teratur. Itulah plot twist dari Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Lalu dukungan dari keluarga, dari suami, kan tadi Mbak Mesya sempat bilang deg-degan gitu kan, takut ternyata ini serius atau ganas atau seperti apa. Dukungan dari keluarga, dari suami seperti apa? Pastinya sangat mendukung ya, support banget Masya Allah. Apalagi Bambang anakku yang ketiga itu luar biasa, dia tuh sampai gak berhenti berdoa, sampai bahkan pada saat aku operasi dia minta bolos, dia pengen ngedampingin aku. Masya Allah ya, dukungan dari anak dan suami itu menurut aku adalah dukungan yang paling besar membuat kita kuat dan percaya diri. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, apa hikmah yang diambil Mbak Mesya dengan ujian yang diberikan oleh Allah melalui sakit ini Mbak Mesya?
Yang pasti adalah kesehatan itu mahal dan kemudian kadang-kadang kita suka take it for granted atau menyia-nyiakan apa yang udah Allah kasih sama kita ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak pernah aware dengan yang namanya kesehatan rahim ya. Kemudian kita nggak pernah jaga pola hidup karena yang namanya hormon yang tidak seimbang itu salah satu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak teratur. Contohnya begadang, tidak olahraga, makan makanan yang kurang antioksidan atau sayur-sayuran dan serat. Jadi banyak banget teguran atau pesan dari Allah bahwa hey Meisya, kamu gak muda lagi. Kamu tuh udah umur 46 tahun, udah saatnya aware dengan kesehatan. Ini anugerah karena kalau kita bilang rezeki materi dibanding dengan rezeki kesehatan. Waduh Masya Allah kalau kita lagi sakit itu kayaknya kalau bisa ditukar dengan harta berapapun ya Ustadz. Aduh kayak bisa mendingan tukar aja deh. Jadi hikmah, yuk mari dari sekarang kita syukurin apa yang kita punya, salah satunya adalah kesehatan. Masya Allah, Mbak Meisya, kita kan tahu dalam Islam itu kan ujian sakit katanya menggugurkan dosa gitu. Bagaimana Mbak Meisya dengan ujian sakit ini memandang ujian sakit ini akhirnya membuka mata Mbak Meisya bahwa ujian Allah itu ada balasannya indah loh di belakang. Iya, mungkin secara teori kita juga tahu bahwa sabar itu hadiahnya indah ya Ustadz. Hadiahnya surga. Kayak ini nggak mungkin surga cuma diraih dengan sesuatu yang gampang gitu ya, sesuatu yang ringan gitu loh. Jadi sabar itu memang menurut aku sebuah ilmu tertinggi. Kalau kita belajar tauhid gitu ya, yang paling sulit menurut aku adalah sabar dan ikhlas. Karena kadang-kadang kita sabar tuh ya cuma di mulut gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang masih sulit dipraktekin ya Ustadz. Jadi satu-satunya cara aku ya cuma minta tolong sama Allah aja. Ya Allah bantu hamba untuk bisa menerima semua ketentuanmu. Betul, Masya Allah. Mbak Meisya mungkin ada yang ingin ditanyakan ke guru kita Ustadz Ransi mungkin. Iya itu dia tadi yang kegelisahan aku Ustadz. Karena sebenarnya orang Islam semuanya tahu bahwa sabar itu indah, kemudian dilakukan untuk berharap surganya Allah gitu ya, sesuai dengan janjinya Allah. Tapi Ustadz gimana sih cara kita sebagai hambanya Allah gitu ya, bisa sesabar Siti Hajar, bisa sesabar Maryam, bisa sesabar Aisyah, Fatimah, Siti Hadijah dan semua contoh-contoh perempuan, bahkan orang-orang nabi-nabi kita yang terdahulu yang sudah mencontohkan. Kadang-kadang kita suka pakai tameng, kita kan manusia ya, kita bukan istri nabi, kita kan bukan nabi, wajar dong kalau sabar tuh ada batasnya gitu. Gimana caranya Ustadz? Iya, izinkan saya sampaikan jawaban. Ya. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, terkhusus kepada narasumber kita yang sangat inspiratif. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Narasumber kita Mbak Meisya Siregar sudah cerita. Beliau sabar menerima. Di sisi lain, beliau sabar mengadakan pengecekan, konsultasi, berobat, dan sekarang melakukan pola hidup yang lebih sehat. Jadi sabar bukan berarti terbaring di kasur. Sabar bukan hanya berzikir dan berdoa. Sabar itu melakukan sesuatu yang membuat luar dalam kita makin kuat. Kuat jasmani, kuat rohani. Orang-orang hebat dalam agama kita terdahulu berkata, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal, pikiran, jiwa, hati, apapun yang ada di dalam tubuh kita itu sehat. Akan sehat bila luarnya sehat, bila badan kita sehat. Kemudian tentu untuk bersabar itu sulit, berat.
Kita mau dong seperti para nabi, para rasul, seperti istri para nabi atau wanita-wanita soleha terdahulu. Sebut saja misalkan Asiyah binti Muzahim yang sabar luar biasa padahal suaminya Fir'aun. Sebut saja misalkan Maryam, seorang perawan, anak perempuan dari keluarga baik-baik, tiba hamil tanpa suami dan harus bersabar. Akhirnya juga bisa bersabar. Kita sebagai manusia biasa, bukan sehebat manusia pilihan, bisakah kita sabar seperti mereka-mereka? Bisa. Para ulama bilang nabi, rasul dan wanita hebat terdahulu itu dimuliakan karena apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan. Nabi, rasul dimuliakan karena diberi wahyu oleh Allah. Aslinya sama manusia seperti kita, bisa salah juga. Tapi cara terbaik agar kita kuat bersabar di tengah badai ujian dalam hidup yang luar biasa, apa yang bisa kita lakukan? Sebagaimana yang dicontohkan oleh umat-umat terdahulu yang sudah terbukti kehebatan dan kesuksesan mereka. Orang akan bisa sabar, kuat dalam bersabar menghadapi ujian hidup. Pertama adalah mereka yang hidup di tengah lingkungan orang-orang yang mensupport untuk kebaikan. Di dalam pandangan Islam dan ilmu dunia, orang-orang sekitar kita, apakah pasangan, anak, orang tua, saudara, saudari, tetangga, sahabat, teman, siapapun itu, sangat punya andil dalam kelangsungan langkah kita. Bersabar dalam kebaikan atau menyerah ke belakang. Satu. Yang kedua, bagaimana orang-orang terdahulu yang tidak punya lingkungan baik tapi kuat bersabar. Contoh Asiyah binti Muzahim, istri seorang Fir'aun, jahat, kerajaannya menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Tidak ada orang baik di sekitarnya. Bagaimana dia bisa sabar, Ustadz? Keimanan. Siapa yang memiliki iman di hati, memiliki keyakinan di hati, maka dialah orang-orang yang akan kuat bersabar di tengah terpaan masalah hidup. Iman penguatnya adalah ilmu. Siapa yang memahami agama dengan baik, maka Allah akan kuatkan dia sabar. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Waqi, berkata bahwa Allah akan memasukkan nur ke dalam hati kita. Apa itu nur? Ilmu. Nur adalah pertolongan Allah, dan sabar pun adalah pertolongan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Tentu Allah hanya memberikan cahaya kepada siapa yang Allah cintai. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bersabar dalam masalah hidup-hidup kita. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi atas ilmu dan pencerahannya. Sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan memberikan kesempatan pada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung, untuk mencurahkan keresahan pada guru kita. Usai jeda, tetaplah di Renungan Jiwa. Kembali lagi di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan pada sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita Ustadz Ransi untuk menyampaikan keresahan hatinya. Kita langsung beri kesempatan untuk penanya pertama, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Ustadz. Izin bertanya. Kebetulan saya anak broken home, ditinggal sama ibu dari kecil, dan saya tinggal sama nenek, tapi tetap diurus saya. Waktu kecil saya ditinggal ibu, tapi saya sering dihina, Ustadz. Orang tua saya, ayah saya mengerti dan nyuruh saya pindah dari kampung itu, Ustadz.
Dan sekarang saya sudah pindah ke tempat lain. Sudah ditinggal ibu dan pindah desa. Itu cobaannya berat banget Ustadz. Saya dan adik saya ikut nenek dan ayah bekerja, tidak bisa mengurus kita karena dia juga memerlukan kebutuhan untuk kita makan. Langsung saja ke pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya kita mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan ibu kita? Kita sudah memaafkan dari hati yang tulus dan mengikhlaskan, tapi karena Allah Ustadz, apakah kita berdosa Ustadz? Karena surga itu di telapak kaki ibu. Dan kita berdua pernah berkomunikasi, saya sama adik saya pernah berbicara seperti ini Ustadz. Dek, apakah kita berhak memaafkan ibu? Dan adikku menjawab seperti ini Ustadz, ya mau gimana lagi, orang udah terjadi, kata dia. Saya nangis di situ Ustadz, dan saya bilang ke adik saya gini, udah gak apa-apa kita maafin aja, karena surga juga di telapak kaki ibu. Ya udah kita memaafkan karena Allah, dan kita mengikhlaskan karena Allah. Sakit hati itu tetap ada, tapi kita selalu memaafkan aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Ustadz Transi, silakan. Ya, saya izin menjawab ya. Mohon maaf sekali karena ini disuting dan ditayangkan. Saya umur 3 tahun bapak ibu saya bercerai. Saya lahir bapak saya tidak ada, merantau. Saya orang Sumatera. Kemudian saya tinggal dengan nenek saya. Ibu saya bekerja sebagai ART. Saya sekolah pertama tidak diantar orang tua saya. Saya tidak pernah punya uang jajan. Nenek saya miskin gitu ya. Bapak saya nikah lagi, saya pernah merasakan tinggal di rumah ibu tiri gitu ya. Saya selalu bilang ke istri saya, aku menjalani dan melalui banyak kelokan dalam kehidupan. Tapi hari ini saya tidak berdendam. Saya tidak luka, saya tidak sakit, saya tidak marah ke orang tua saya. Oke, saya sekolah ke Jawa itu masuk pondok pesantren karena beasiswa dari sebuah yayasan. Pertama yang saya pengen sampaikan, karena pertanyaan ini basicnya hampir sama dengan saya, kita harus sembuh dari luka. Memaafkan itu yang pertama bukan ke orang, tapi ke diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak akan terlepas dari sakit, dan nanti biasanya yang kena efek adalah anak dan pasangan. Karena kita masih terluka. Jadi tolong untuk siapapun kita yang dulu orang tua kita tidak sempurna dalam mengasuh dan mendidik kita, kita harus maafkan. Kita harus maafkan. 1. 2, Ustadz, saya marah, boleh tidak? Boleh. Kemana Ustadz? Dengan aktivitas yang positif. Bukan ke orang tua kita. Bukan mengeluh ke orang tua kita. Bukan mengata-ngatai orang tua kita. Tapi kita marah dalam mungkin tadi berolahraga, mungkin melakukan banyak kegiatan yang positif. Itu amarah-amarah yang saya baca di psikologi. Salah juga kalau seorang anak tidak boleh marah. Karena dulu orang tuanya yang mungkin kurang. Tapi tidak marah ke orang tua. Marahnya ke tempat lain yang tidak menyakiti orang lainnya. Kedua, yang ketiga. Betul, kita sering mendengar surga di bawah telapak kaki ibu. Doa seorang ibu sangat mustajab. Baik atau buruk terkabul. Tapi para ulama mengingatkan, surga itu hanya di bawah telapak kaki ibu yang soleha. Doa ibu yang mustajab itu hanyalah ibu yang soleha.
Karena ibu yang soleha tidak mungkin mendoakan yang buruk. Ibu yang soleha pasti berusaha menjaga anak-anaknya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa semua ibu-ibu yang meninggalkan anaknya jahat? Belum tentu. Mungkin dulu orang tua kita tidak tahu, tidak paham. Tugas kita sebagai anak cuma satu, memaafkan dan memaklumi. Tidak ada pilihan lain. Tugas berikutnya apa? Sembuhkan diri kita agar apa yang kita alami tidak dialami oleh anak kita. Jadi tolong kita harus menyembuhkan diri kita, memulai dengan apa? Memaafkan diri kita. Teman-teman yang pernah terluka di masa lalu oleh siapapun, mari kita sembuh bersama. Kita sehatkan diri kita, perbanyak ibadah, dan tidak lupa tubuh kita butuh olahraga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi. Kita langsung ke penanya kedua. Silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maura. Izin Pak Ustadz, dulu saya itu pernah punya satu kampus dan jurusan yang aku pengen banget. Aku ngerasa di jurusan dan kampus itu tuh udah jalan hidup aku banget gitu. Terus juga udah ngebayangin gimana kuliah di sana. Tapi justru aku ditolak. Dan sekarang aku malah masuk jurusan dan kampus yang sebelumnya tuh gak pernah aku bayangin sama sekali. Awalnya jujur kecewa banget, ngedown setiap hari, mikirin kayak mau kemana lagi gitu arah tujuan hidup aku. Tapi justru dari kejadian itu aku belajar buat sabar, pelan-pelan sabar, terus ikhlas, terus ngerasa kayak hidup tuh nggak selalu apa yang kita rencanakan. Pertanyaannya Pak Ustadz, gimana sih tips dari Pak Ustadz buat kita semua itu tetap sabar walaupun hidup itu kadang belok ke arah yang nggak pernah kita rencanain sama sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Masya Allah, silakan Ustadz. Untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya curhat dari Mbak Meisha Siregar tadi, sedikit punya kemiripan tapi berbeda tempat dan cerita. Tadi kan beliau cerita, jadi pengen tuh dapat arba'in ke raudhah, jadi akhirnya minum pil penunda haid. Yang terjadi malah sebaliknya. Jadi keinginan tidak sejalan dengan yang terjadi, kan begitu ya. Sama dengan si Mbak yang bertanya, pengen kuliah di satu jurusan yang disenengi, yang aku tuh kayaknya di situ banget tuh. Aku kalau masuk ini jadi nih, nggak keterima, malah masuk di tempat yang akhirnya kok gini sih hidup. Ya, pertanyaannya ini bagus untuk teman-teman milenial, Gen Z, mungkin nanti Gen Alpha ya. Jadi memang begini, ini bagus ya. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, Anda harus tahu 85% pembicara hebat itu introvert. Anda tahu kesenangan introvert? Seorang penyendiri, seorang yang bahagianya adalah sendirian. Apa artinya? Hidup itu ada ketentuan, ada kemauan. Ada aturan, ada keinginan. Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bahkan seringnya ketika apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dia malah jadi ujian yang kita bahkan tidak bisa sabar menjalaninya. Mungkin benda, jurusan kuliah, kekayaan, ketenaran, ketika kita inginkan Allah kasih, rupanya kita terpeleset. Bahkan keterpelesetannya sangat jauh dari kebenaran. Jadi memang hidup itu tentang apa yang kita butuhkan. Dan satu-satunya yang paling tahu apa yang kita butuhkan itu hanya Allah. Allah pencipta kita. Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang tahu di belakang, sekarang dan di depan kita. Bahkan Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nikmat tertinggi yang bisa kita nikmati di dunia ini kata para ulama apa? Menerima ketetapan Allah. Walau ketetapan itu kadang tidak sesuai dengan keinginan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Masya Allah, terima kasih pencerahannya Ustadz. Mungkin sedikit penutup dari Mbak Meisha, apa hikmah yang diambil setelah ikhlas menerima ujian dari Allah? Terus mengimani dan meyakini bahwa apa yang terjadi 1 detik ke depan kita tidak pernah tahu. Maka aku mulai mengafirmasi diriku sendiri bahwa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menerima dan terus bertawakal sama Allah. Itu aja sih. Masya Allah, terima kasih Mbak Meisha. Sahabat Jiwa, Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda dengan doa dan muhasabah bersama. Tetaplah bersama kami. Sahabat Jiwa, ujian hadir bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguji seberapa besar kita mengandalkan Allah. Ingatlah bahwa sabar bukan sekadar bertahan, tapi percaya sepenuhnya bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari rasa sakit yang kita rasakan sekarang. Allah tidak pernah tidur, dan setiap tetes air mata serta nafas yang kita tahan dalam kesabaran sedang dicatat untuk ditukar dengan balasan yang luar biasa. Tetaplah kuat karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya Sita Paprika beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita hanya di TV One. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, hidup sebagai manusia pasti akan ada masalah. Masalah yang ada di dalam hidup kita bukan untuk menghambat jalan kita. Bukan karena Allah tidak suka kepada kita. Melainkan masalah bahkan menjadi tanda cinta Allah kepada kita. Nabi kita berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan di dunia sampai ke surga, yusib lahu, Allah berikan kepadanya musibah, Allah berikan kepadanya masalah, agar hamba ini kembali ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah, kuat dalam bersabar. Sahabat jiwa dimanapun berada, mari kita mengadahkan tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa dan harap kita Allah dengar dan Allah kabulkan. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan, limpahkan kepada kami kesabaran. Kokohkan langkah kaki kami dalam kebaikan. Kokohkan langkah kami dalam kesabaran. Kokohkan langkah kami di jalan agamamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah banyak berbuat salah dan dosa. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taufir lana, bila sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni kami ya Allah, memaafkan dosa dan salah kami ya Allah, menutup aib-aib kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh pasti kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Sungguh pasti kami termasuk orang-orang yang celaka di dunia sampai akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia, kesyukuran, kesabaran, kekuatan, keistiqomahan, kebahagiaan, kelapangan dada, hingga husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami pun minta kepadamu agar kami di akhirat dapat kebaikan, yaitu surgamu ya Allah. Wa qina adzabannar, dan tolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami untuk selamat dari neraka ya Allah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.